Sudah siap. Hormat. Tegak. Perkara dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, gua ambil aksen dulu. Aksennya. Abel, Dirbo. Afdal, Dirbo. Ahmad Muzaki, Dirbo. Akaila, Ayunda, Bintang, Calvin, Dirbo. Davina, Fadil, Puja, Upi, Haikal, Hana, Henny, Imam, Kania, Kevin, Kesia, Melisa, Muhammad Dafa, Muhammad Fikri, Abil, Noval, Naila, Nesia, Novaldo, Dirbo. Nugrah Ilma, Rahmat Aditya, Dirbo. Suci, Tari, Vera, Tino, Dirbo. Zikri, Ziva, dan Salawati.
Jadi pembelajaran kita hari ini tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada yang dibuat catatannya? Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita ingat kembali materi tentang teorema Pythagoras. Itu kelas berapa dipelajari? SMP kelas 9. Nah, masih ingat rumus teorema trigonometri? Baik. Maaf, rumus teorema Pythagoras? Masih? Iya. Nah, teorema Pythagoras tuh bisa dipakai pada segitiga apa? Siku. Segitiga siku-siku. Nah, apakah yang menggambarkan ini segitiga siku-siku? Ya. Memiliki sudut sebesar 90 derajat. derajat sudut siku-siku. Nah, kita misalkan ini A, ini B, ini C. Siapa yang masih ingat apa rumus teorema Pythagoras? Silakan guys ya. A kuadrat A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kita mencari B, C kuadrat. dikurang C kuadrat Kurang A A kuadrat. Selanjutnya, kalau kita ingin mencari C, A kuadrat tambah B ditambah B kuadrat. tambah B kuadrat. Nah, rumus ini jangan sampai lupa. Karena apa? Pasti dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita memanfaatkan rumus ini nanti. Jadi ingat-ingat lagi di rumusnya, oke? Nah, ini kasih contoh soal. Nah, ini contohnya. Alasnya 3 cm, tingginya diketahui? Ya. Sisi miringnya diketahui? Berapa? 5 cm. Kira-kira gimana cara kita menentukan berapa sih tinggi segitiga siku-siku ini? Berarti pakai rumus? C dikurang A. C kuadrat dikurang A. Berarti C kuadrat B dikurang A. kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan C 5 dikurang 5 dikuadratkan. Alasnya 3 cm kan? Berarti 3 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat sama dengan 5 dikurang 9. B kuadrat sama dengan 19. Ini kan B-nya masih ke dalam kuadrat, sedangkan yang dipitakan cuma B aja. Jadi B sama dengan akar dari 16. 4. B sama dengan 4. Sampai situ paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Satu soal lagi. Nah, silakan siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Zaki? Silakan.
Sedangkan kalau yang samping berarti sa. Kalau miring mi. Nah, sampai situ paham? Paham menentukan mana sisi depan, sisi samping, sisi miringnya? Paham. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, nih. Berarti yang mana sisi depannya? Sisi depan dari sudut tetanya? Yang P. Sisi sampingnya? Yang Q nih, bukan A. Sisi miringnya? Iya, miring tadi kan? Berarti yang R. Nah, sampai situ paham cara menentukannya? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada yang ragu? Kalau misalnya sudutnya di sini, mana sisi depannya? Yang Q. Berada di depan sudut theta nih. Depannya berarti yang Q. Kalau misalnya sisi sampingnya, yang P. Sisi miringnya, nah, jadi kita harus tahu dulu di mana letak sudutnya. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, perbandingan trigonometri merupakan nilai perbandingan antar sisi atau ruas garis pada sebuah segitiga siku-siku yang berkaitan dengan sudut. Dalam menentukan perbandingan trigonometri ada istilah-istilahnya 6. Yang pertama sinus alfa. Itu bahasanya alfa. Yang kayak A itu, ini kayak gini tuh ya. Ini bahasanya alfa. Kalau yang ini theta. Nah, kalau sinus alfa ditulis dengan sin alfa. Kalau kosinus alfa ditulis dengan cos alfa. Tangen alfa ditulis dengan tan alfa. Itu disingkat tuh, disingkat. Yang sin cos tan itu singkatannya. Kalau kosekan alfa ditulis dengan kosek alfa. Kalau misalnya sekan alfa ditulis dengan sekan sek alfa. Yang kotangen alfa ditulis dengan kotan alfa. Cotan alfa. Ini contohnya. Kita mencari nilai tadi kan ada 6 tuh. Istilah-istilah trigonometri ada 6. Nah, yang pertama kita tentukan nilai sin. Nilai sin alfa. Nah, nilai sin itu bisa kita cari dengan menggunakan depan per miring. Sin demi biasanya. Kita ingat kalau misalnya kita cari sin, berarti
Yang miringnya O. O atau sisi Y per R. Nah, ini cara menentukan nilai sin. Nah, kalau cos berarti cosami, samping per miring. Sami. Berarti sampingnya yang mana? Dari sudut ini. AO per miringnya BO atau sisi X per R. Selanjutnya tan. Tan apa? Kalau tan berarti desa. Depan per samping. Depannya berapa? AB. BA per AO atau Y per X. Nah, selanjutnya ada berapa lagi? 3 lagi kan? Apa lagi? Cosec. Kalau cosec kebalikan dari sin, berarti dia per D. Miring, miringnya apa? O per ini miringnya apa? R. Miringnya Y. Kalau cos pasangannya sekan, kebalikan dari sekan. Jadi mi sa. Semuanya BO per AO. R per X. Yang tan cos tan. Alpha per D. AO per BA. X per Y. Nah, sampai situ paham? Ingat aja yang ini. Nih, ingat. Kalau sin berarti sin demi. Kalau cos, cosami. Kalau tan, desa. Nanti yang ini baru kebalikannya. Kalau cos itu kebalikan dari sin. Kalau sekan kebalikan dari cos. Kalau tan kebalikan dari tan. Ini aja hafal nih. Sin demi, cosami, tan, desa. Sin demi. Udah, gampang kan hafalnya? Sin demi, cosami, tan, desa. Oke, lanjut. Udah? Sudah paham itu? Cara menentukannya? Cara menentukan sin kostannya? Sudah? Kita lanjut ke contoh soal. Nah, nih. Soalnya apa? Kita disuruh mencari nilai sin cos tannya dari segitiga ini. Ini apa yang perlu diketahui? Sisi miringnya. Nah, cara mencari sisi miringnya kita pakai yang teorema Pythagoras tadi. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya berapa? 2 kuadrat ditambah akar 5 dikuadratkan. Berarti tambah akar 2 4 ditambah akar 5 dikuadratkan 2 berarti 25. 5. Ayo.
Jadi C kuadrat sama dengan 9. Ini kan masih dalam bentuk kuadrat. Berarti C-nya Akar 9. 3. Akar 9. C sama dengan 3. Berarti di sini berapa? 3. 3. Kita disuruh mencari nilai sin kostannya. Ini sudut alfanya. Berarti sin alfanya berapa? Sin apa tadi? Akar 5. Akar 5 per 3. kirinya 3. 3. Berarti kita cari cos alfa. Cos apa? Samping. Berarti sampingnya 2. 2. Miringnya 3. 3. Berarti yang tan alfa, tan apa? Desa. Desa. Berarti depan Akar 5. 5. sampingnya berapa? 2. Nah, ini nilainya. Cara menentukannya mudah? Udah. Mudah kan? Paham sampai sini? Paham. Paham? Nanti di akhir kita ada kuis. Kita di akhir ada kuis, jadi pahami dulu materi ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita lanjut. 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 Oke. Selanjutnya kita kerja kelompok mengerjakan LKPD. Nah, untuk kelompoknya, Lagi ya. ya. Nah, ini kelompoknya. Silahkan membuat kelompok. Ada di bawahannya. Ibu suruh bawa apa? 2 buah segitiga. Ada? Nah, silakan berkelompok. Silakan berkelompok. Udah, cepat bergerak. Bisa, oh ya. Ma. Ma. Udah. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ini buat siapa di mana? Satu. Ma. Yang lu masukkan lah.
Siapa yang maju di kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi Perhatikan nomor 1 di LKPD-nya. Sama nggak jawabannya sama Kevin? Apakah Anda dapat mencari nilai perbandingan kan 70 derajat? Jelaskan mengapa. Gambar di samping bukan segitiga siku sehingga tidak bisa diselesaikan nilai perbandingan. Perbandingan trigonometri hanya berlaku pada segitiga siku. Dua. Apabila juga dengan teman sekelompokmu untuk membuat dua segitiga siku menggunakan kasus salah satunya contohnya sebesar 40 derajat. Pastikan ukuran segitiga tersebut berbeda. Tandai sudut siku dengan sudut 40 derajat serta nama setiap sisinya. Jika carilah nilai perbandingan sisi depan dan sisi samping sudut 40 derajat menggunakan segitiga yang telah dibuat. Cukup. Lima koma 03 plus 6 sama dengan 0,84. 6,71 per 8 sama dengan 0,84. 8,39 per 10 sama dengan 0,84. 12,59 per 15 sama dengan 0,84. 4. Carilah nilai tan 40 derajat menggunakan salah satu segitiga yang sudah dibuat. Tan 40 derajat sama dengan depan per samping sama dengan 6,71 per 8 sama dengan 0,84. Nomor 5. Apakah nilai tan 40 derajat berupa nilai perbandingan? Jelaskan alasanmu. Dari dua buah segitiga yang didapat nilai tan 40 derajat adalah 0,84 walaupun dari atas dan tinggi segitiga siku tersebut berbeda. Sekian presentasi dari kelompok ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama jawabannya sama Kevin? Dah, perhatikan yang nomor 1. Nomor 1 itu kan soalnya mencari nilai perbandingan dari tan 70 derajat. Kenapa dia tidak bisa diselesaikan menggunakan tan suaranya? Kenapa dia tidak bisa diselesaikan dengan tan 40 derajat? Karena dia bukan segitiga siku-siku. Tengok segitiganya apakah siku-siku? Tidak kan? Nah, baru tuh kan anda semua disuruh buat buah-buah segitiga. Nih, segitiga siku-siku. Ini kan disuruh buat. Nah, habis itu disuruh menentukan nilai tan 40 derajat. Kalau tan 40 berarti depan per samping. Nah, ini salah satu ini segitiganya. Depannya nilainya 12,59, sampingnya 15. Kalau dibagi hasilnya 0,84. Nah, ini segitiga satu lagi. Tinggi nilainya itu depannya 6,71, bawahnya 8 cm. Jadi nilai tannya tan 10 0,84. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya apa? Walaupun nilai alas sama tingginya berbeda, tapi tan 40 tetap 0,84.
Udah, Bu. Sudah? Berapa nih mau pulang kan? Udah siap. Dikumpul, Bu. Ya, dikumpul. Dan. Siapa, Mbak? Sudah? Sudah, Bu.